Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Video ini masih membahas tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Tepatnya adalah membahas tentang soal yang berhubungan dengan grafik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu grafik GLB dengan grafik GLBB bedanya seperti apa, silakan tonton video sebelumnya tentang ciri-ciri GLB dan juga ciri-ciri GLBB. Linknya ada di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Ya, ini adalah ciri-ciri grafik GLBB dipercepat diperlambat sama grafik GLB. Ya, yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Baik, di sini kita langsung ke contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah gambar grafik sebuah benda. Grafik gerak sebuah benda. Berdasarkan grafik tersebut, hitunglah percepatan gerak dan jarak tempuh benda tersebut. Berarti di sini yang ditanya adalah percepatan. Yang pertama, sama dengan berapa? Kemudian yang kedua yang ditanya adalah jarak. Sama dengan berapa? Nah, sehingga di sini kita lihat dulu dari grafiknya, data apa aja yang kita peroleh. Nah, dari sini kita lihat ini T0-nya, T0 sampai 3. Berarti di sini sudah ketahuan berarti T-nya sama dengan 3. 0 sampai 3 ya. 3 kurang 0 kan berarti 3. Nah, kemudian ini V0-nya. V0-nya itu 2, berarti yang ini VT-nya. Sama dengan 6 meter per second satuannya. Nah, dari data yang ada ini, maka kita bisa gunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya 6, V0-nya 2, ditambah A dikali T-nya 3. 3 ini tadi. 2 pindah ruas, maka menjadi 6 dikurang 2, sama dengan A dikali 3, 3A. 6 kurang 2 itu 4, sama dengan 3A. Maka A sama dengan 4 per 3 meter per second kuadrat. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang jarak. Kita sekarang sudah punya A. Berarti ada V0, ada T, ada A. VT juga ada. Ya, jadi kita bebas mau pakai yang mana. Nah, karena saya menganut yang ini ya, maka saya akan fokus pada yang 3 ini. Nah, bukan ini nggak boleh dipakai ya, ini tetap boleh dipakai. Sama aja hasilnya. Yang penting ingat perpindahan dan jarak itu bedanya apa. Nah, untuk soal-soal berikutnya nanti ini tidak akan ditampilkan lagi, biar tidak terkesan banyak rumus ya. Hanya 3 ini yang saya tampilkan. Nah, di sini kita pakai XT ya. XT-nya sama dengan X0 ditambah V0 dikali T plus setengah A T-nya kuadrat. XT-nya tidak ada, ini yang ditanyain ya, seperti S. X0-nya karena sini tidak ada acuan dan lain sebagainya, tidak dikatakan sekian meter dari rumah, sekian meter dari apa gitu, tidak ada. Maka X0-nya kita anggap 0. V0-nya tadi 2, T-nya 3, setengah, A-nya tadi 4 per 3. Nah, T-nya tadi 3 ya. Ini T-nya 3, maka 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah, sini kita bisa lihat 2 sama 4 bisa kita coret, kemudian 3 sama 9 bisa kita coret. Maka hasilnya ini 0, 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 kali 3 lagi, 6. Maka hasilnya adalah 12 meter. Ya. Di sini kalau digambarkan itu jadi seperti ini ya. Misalnya posisinya di sini nih bendanya. Nah, terus bergerak dia sampai sini. Ini kan X0-nya 0 ya. 0. XT-nya 12. Nah, otomatis karena ini 0, ini X-nya 12, maka otomatis S-nya juga pasti sama dengan 12.
Jadi dua-duanya sama-sama 12 meter. Ya. Ini XT 12, maka berarti S sama dengan 12 meter. Ini karena geraknya hanya satu kali gerak. Tapi kalau misalnya di sini gerak ke sana, terus kemudian balik ke kiri, dan sebagainya, nah ini hati-hati ya. XT sama S berbeda. Tapi karena ini hanya sekali, seret, dan X0-nya itu 0, maka otomatis XT itu pasti sama dengan S. Ya. Tadinya kan XT ini adalah perpindahan ya, posisi akhir. Nah, itu posisi akhir pasti sama dengan jarak. Kalau X0-nya 0 dan tidak ada pindah-pindah arah. Nah, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah benda yang awalnya diam. Nah, langsung kita tulis saja ya. Awalnya diam, ini berarti V0-nya 0. Bergerak dengan percepatan tertentu seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, hitunglah, ini ada hitunglah kecepatan akhir dan jarak tempuh benda. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, ini percepatannya ada dua. Yang satu positif, yang satu negatif. Otomatis yang ini dipercepat, yang ini diperlambat, karena dia negatif ini ya. Nah, ini berarti karena ini 0, 0, sini 1, berarti di sini negatif 0,5. Kalau digambarkan, kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi ada dua pergerakan. Di sini V0-nya 0. Karena nggak ada acuan apa-apa ya, berarti di sini X0-nya juga 0. Nah, dari sini ke sini, dia bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Nah, ini dia bergerak dengan A 2 meter per second kuadrat. Selama T-nya dari 0 sampai 4, berarti T-nya 4 detik. Nah, 4 second. Nah, ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Gerakan yang pertama. Sekarang gerakan yang kedua, yang dari sini ke sini. Ya. Yang dari ke sini, ini dia percepatannya negatif 0,5. A-nya negatif 0,5, artinya diperlambat ya. Meter per second kuadrat. Selama berapa detik ini? Dari 4 sampai 7. Berarti 7 kurang 4. Berarti 3 detik. Di sini T-nya 3 detik. Ya. T-nya 3 detik. Nah, ini gerakan yang kedua. Sekarang kita hitung yang pertama dulu nih. Kita hitung yang pertama. Kecepatan yang pertama nih. Kita nggak bisa pakai yang ini karena percepatannya beda. Sebenarnya yang ditanya ini VT yang terakhir, yang di sini. Di titik terakhir nih VT-nya berapa. Tapi karena di sini sama sini percepatannya beda, nah kita nggak bisa V0-nya pakai 0. Ya. Jadi kita harus hitung dulu yang ini. Kita cari yang ini dulu. VT-nya berapa di sini? Nah, kita hitung ya. Kita hitung, maka berarti VT-nya kita bisa pakai rumus yang atas ini ya. V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada. Maka VT akan ketemu. Di sini VT-nya sama dengan V0 ditambah A dikali T. Berarti V0-nya 0 ditambah 2, A-nya 2 tadi dikali 4. Maka hasilnya 8 meter per second. 8 meter per second. Ini VT-nya. Kemudian jaraknya dari sini sampai sini. Ya. Dari sini sampai sini kita cari jaraknya. Kita sebut saja XT yang pertama. XT aja lah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita beri keterangan di gambar ini. XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. XT-nya ini yang dicari. X0-nya tadi 0. V0-nya juga 0. T-nya tadi 4. Ditambah
setengah, A-nya tadi 2, T-nya 4, tapi kuadrat menjadi 16. Ya, 4 kuadrat jadi 16. Maka hasilnya ini 0 ditambah 0, ini coret, habis ditambah 16. Maka XT-nya 16 meter. 16 meter. Nah, di sini ketahuan nih. Si XT-nya kita ketemu 8. 8 meter per second. Kemudian XT-nya 16. XT-nya 16 meter. Nah, baru sekarang kita cari yang di sini nih. Nah, yang VT tadi di sini, ini akan menjadi V0. Yang XT16 ini tadi, dia akan menjadi X0. Untuk yang kedua ya, untuk yang kedua ini. Nah, maka di sini nanti kita akan menemukan VT-nya berapa. Sama XT-nya berapa. Kita cari ya. VT-nya sama seperti ini. Caranya sama, hanya angkanya beda. V0 ditambah A dikali T. V0-nya tadi ini 8. Ditambah A-nya min. Berarti min setengah ya. Min setengah dikali T-nya 3. Dari 4 sampai 7 berarti kan 3 ya. T-nya 3. Maka hasilnya adalah 8 dikurang 1,5. 6,5 meter per second. Nah, di sini ketemu hasilnya. 6,5 meter per second. Kemudian sekarang XT-nya. Posisi akhirnya. Jarak tempuhnya. Nah, ini berarti XT-nya adalah X0 ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. X0-nya yang ini nih, yang tadinya XT ya, berarti 16. Ditambah V0-nya 8. T-nya tadi 3 ya. Ditambah setengah dikali min setengah. Nah, 3 kuadrat menjadi 9. Maka hasilnya 16 ditambah 24 ditambah min 9 per 4. Ya. 16 tambah 24 itu 40. 40 dikurang 9 bagi 4. 2,25. Maka berarti hasilnya adalah 37,75 meter. Nah, jadi sudah ketahuan nih. XT-nya di sini 37,75 meter. Ini udah dari sini ya, udah dari sini karena sudah ditambah 16 tadi. Berarti posisinya 37,75 meter ini sudah dari awal pergerakan. 37,75. VT-nya 6,5. Jadi inilah jawabannya untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 3. Berdasarkan grafik berikut, hitunglah percepatan gerak benda dan jarak tempuh benda. Nah, di sini berarti ada 3 pergerakan. Dipercepat, GLB, kemudian diperlambat. Nah, ini hanya sampai 50 nih ya. Yang bawah ini nggak dihitung. Ya. Karena yang bagian bawah ini biasanya nanti di SMA. Untuk SMP biasanya masih bagian atas. Nah, untuk yang bagian ini misalnya kita beri tanda A. Yang ini B.
dan yang ini C. Kita hitung yang A terlebih dahulu. Yang A ini VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya yang bagian A ini ya, berarti 30. Kecepatan akhirnya 30. Kecepatan awalnya 0, ditambah A. T-nya dari 0 sampai 10, berarti 10 detik ya. Nah, ini maka menjadi 30 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sekarang yang bagian B, yang hijau. Yang hijau ini percepatannya sama dengan 0. Karena apa? Karena ini adalah GLB. Kecepatannya stabil, berarti percepatannya tidak ada. Sekarang yang C. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya akhirnya ya, kecepatan akhirnya menjadi 0. V0-nya berarti yang atas, 30. Ditambah A, T-nya dari 40 ke 50, maka berarti hanya 10 detik. 30-nya kita pindah di sini menjadi min 30 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan min 3 meter per second. Ya. Ini pertanyaan yang A, percepatan gerak benda. Berarti di A ini 3 meter per second, di B itu 0, di C itu min 3 meter per second kuadrat atau diperlambat. Dipercepat, GLB kemudian diperlambat. Sekarang kita hitung jaraknya yang A. Yang A di bagian A berarti XT X0 ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. X0-nya kita anggap 0, karena nggak ada keterangan apa-apa ya. 0. V0-nya tadi yang bagian A ya, 0. 0 maksudnya. T-nya 10 ditambah setengah dikali 3 dikali T-nya 10 kuadrat. 10 kuadrat, T-nya 10 tadi ya. 10 kuadrat itu 100. Sehingga hasilnya ini 0 ditambah 0, 0 kali 10 ya. Ditambah, ini coret, 50, berarti 150 meter. 150 meter. Sekarang yang B. Yang B, XT-nya sama dengan, karena ini GLB ya, berarti kita pakai X0 ditambah V dikali T. Nah, X0-nya berapa yang B ini? Nah, karena dia melanjutkan dari yang A tadi, maka X0 yang B ini adalah yang A tadi, yaitu 150. Ditambah V-nya 30. Selama berapa detik ini? Dari 10 ke 40. Selama 30 detik. Maka hasilnya adalah 150 ditambah 900. Yaitu 1050 meter. Sekarang yang C. XT sama dengan X0 ditambah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Yang C ya. Nah, X0-nya yang mana? Karena dia melanjutkan dari B tadi, berarti si XT-nya, si X0-nya yang di C itu adalah yang ini. 1050 ditambah V0-nya tadi 30 ya. 30 dikali T-nya tadi dari 40 ke 50, 10 detik. Ditambah
setengah, A-nya tadi min 3. Nah, T-nya 10 detik kuadrat. 10 detik dikuadratkan, jadi 100. Ya, ini kita bisa coret menjadi 50. Maka hasilnya 1050 ditambah 300 dikurang 150. Maka hasilnya sama dengan 1200 meter. Nah, ini jarak tempuh bendanya 1200 meter. Cara lainnya ada, yaitu dengan cara menghitung luas area di bawah grafik ini. Ya. Jadi kalau kita tulis luas area di bawah grafik, itu sama dengan jarak tempuh. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, ini adalah luas trapesium. Trapesium sama sisi ya. Luas trapesium itu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar A tambah B dikali T. Nah, ini jumlah sisi sejajarnya berarti ini ya. Ini sama ini. Ini A, ini B. Nah, kalau kita lihat yang A ini dari 10 ke 40, berarti ini 30 ya. 30. Kemudian yang B ini dari 0 sampai 50, berarti 50. Maka di sini menjadi setengah dikali A-nya 30 ditambah 50 dikali tingginya ini sini ya, tingginya berarti 0 sampai 30 dikali 30. Maka hasilnya setengah dikali di sini 80 dikali 30. Ini kita coret menjadi 40, maka hasilnya 1200 meter. Lebih cepat pakai ini ya. Hasilnya sama. Ya, demikian untuk soal grafik GLBB. Soal grafik GLBB. Tapi yang nomor 3 ini ada campuran dari GLB. Semoga materi ini bisa dipahami dan dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.